Oke, selamat siang teman-teman gitu Oto. Kali ini gue bakal membahas soal ini nih, komponen yang ada di mobil, alternator. Nah, alternator ya kan. Ini alternator ini secara fungsi itu dia untuk mensuplai arus listrik ke aki atau pengisian gitu loh. Jadi sistem pengisian itu semuanya berawal di alternator ini. Jadi di alternator ini banyak komponen-komponen yang penting untuk mengisi aki nih. Nah, dia sumbernya dari putaran di puli. Ini kan ada pulinya nih. Jadi nanti pulinya ini antara ada contoh di mobilnya ya. Di pulinya ini nih terkait terhubung dengan fan belt. Jadi saat mobil hidup, ini kan muter. Nah, ini gue jelasin cara kerjanya dulu ya. Ini kan muter nih. Nah, ini komutatornya sama kumparan ini bakal menghasilkan medan listrik gitu kan. Yang bisa dilihat ini kan ada kuningannya, ada dinamonya lah sebutnya. Paling gampang itu dinamo ya, atau alternator itu biasanya disebut dinamo ampere kan kalau bahasa bengkelnya gitu. Tapi kan kalau bahasa benernya itu alternator. Jadi saat dia berputar dia bakal menghasilkan medan listrik, muatan listrik yang kemudian masuk ke IC regulator. Nah, di ini belakangnya alternator nih. Jadi ini ada IC regulator. Jadi arus listriknya itu tuh diinin dulu, pertama diselaraskan dulu gitu kan. Menjadi DC dari AC. Ini kan dari AC terus menjadi DC 12 volt. Nah, ini biasa ada keterangannya di sini 12 volt. Dari sini outputnya untuk ke aki gitu teman-teman, dan ke ke aki biasa ini kan cuma ada satu nih ya kan. Nah, ini ke aki nih. Jadi alternator ini tuh dia nggak bakal melebihi dari 12 volt keluarannya gitu loh, karena memang itu yang dibutuhkan oleh aki. Jadi komponen pentingnya, elektronik pentingnya itu dari belakang alternatornya juga. Jadi dia membatasi arus listrik yang masuk ke aki gitu loh. Nah, kita lihat aja di mobilnya nih. Nah, ini kan mesin mobil nih ya kan, ini Avanza salah satu contohnya. Nah, ini alternatornya nih tuh, bisa dilihat nih alternatornya. Jadi terhubung dengan fan belt saat mesinnya hidup. Alternatornya juga bisa bekerja gitu, langsung langsung bekerja untuk mengisi. Ini kan kabelnya kan tadi untuk mengisi ke aki tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya dia rusak, ciri-ciri seperti apa sih? Nah, ciri-ciri kalau misalnya alternator rusak tuh bisa dilihat dari akinya. Biasanya kalau misalnya kita ganti aki baru, kok cepet banget ngedrop. Misalnya ini kan aki, ini alternatornya, kok cepet banget banget ngedrop gitu aki baru gitu. Nah, karena memang nggak ada arus pengisiannya dari sini nih. Jadi walaupun dia berputar, tapi saat IC regulatornya rusak, itu nggak ada arus listrik masuk ke dalam aki. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi akinya itu cepat ngedrop gitu loh, karena akinya dipakai buat komponen 12 volt semua, di semua mobil, di semua komponen mobil ya kan yang membutuhkan 12 volt, tapi alternator itu tidak mengisi kembali aki tersebut gitu loh. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, terjadi overcharge. Bisa jadi yang tadi gue sebutin ya, yang ini tadi dia saat dia berputar, ini IC regulatornya rusak gitu loh. Jadi output keluaran dari sininya itu dari sini ya teman-teman. Nah, dari sini ke aki itu melebihi dari 12 volt. Jadi saat melebihi dari 12 volt ya udah pasti akinya itu jadi cepat soak gitu loh, karena memang kelebihan muatan, kelebihan beban arus listrik gitu loh yang melebihi dari 12 volt. Ya sebenarnya itu udah diberi toleransi 12 sampai 14 lah setahu gue gitu kan. Jadi kalau misalnya melebihi dari itu, wah itu bisa cepat rusak gitu loh. Jadi memang alternatornya ini alternator ini tuh fungsinya memang sangat penting buat mengisi aki gitu loh, untuk mengisi arus listrik di aki lah gitu loh. Jadi itu tadi paling basic lah dua ciri-ciri kalau misalnya alternator itu rusak gitu loh ya. Pastikan ngecek aki dulu dan ngecek di pengisian. Nah, bisa juga pakai itu tuh apa voltmeter gitu kan, pakai multitester. Jadi untuk saat mesin hidup dicek apakah memang alternator itu bermasalah atau enggak, itu bisa dicek dari situ gitu loh teman-teman.
Nah, kalau memang dampaknya itu, kalau memang alternator rusak ya itu seperti apa sih? Ya itu tadi, akinya itu jadi cepet soak, atau memang akinya itu jadi overcharge, atau memang jadi rusak gitu loh, karena memang kelebihan muatan dari alternator ini gitu loh. Jadi alternator ini udah rusak. Biasanya sih bagian yang rusak tuh IC regulatornya sih gitu loh. Jadi IC regulator udah nggak bisa dikontrol, output keluaran itu udah lebih dari 12 volt dan bikin aki mobilnya itu jadi soak gitu teman-teman. Jadi inilah overcharge gitu, jadi overcharge. Jadi memang mau aki basah atau aki kering tuh bakal jadi cepat rusak. Jadi kalau misalnya kayak gitu solusinya, ya mungkin ada bengkel-bengkel spesialis yang bisa memperbaiki dinamo ampere ini atau alternatornya. Tapi tahu gue sih lebih baik itu memang mendingin ganti baru deh. Kalau menurut gue tuh mending ganti baru, dan pastikan spesifikasi untuk alternator itu sesuai ya. Jadi setiap mobil itu berbeda-beda kebutuhan arus listrik ya kan. Jadi itu juga mempengaruhi dari kapasitas alternatornya gitu loh. Jadi pastikan kapasitas alternator itu sesuai dengan yang dibutuhkan mobil. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kalau misalnya terlalu besar ya nanti juga efeknya bikin aki juga jadi cepat soak. Kalau misalnya terlalu kecil ya kebutuhan arus listrik dari akinya untuk mobilnya itu jadi berkurang gitu teman-teman. Jadi memang pastikan untuk alternator ini speknya sesuai lah gitu loh, karena setiap mobil itu pasti ada ini ya serial number ya kegunaannya, tapi memang ini udah pasti 12 volt kebutuhan, karena mobil-mobil sekarang udah pasti 12 volt gitu lah teman-teman. Jadi terus apalagi ya kalau untuk biaya gue juga kurang kurang paham ya berapanya ya untuk alternator baru, ya mungkin pasti sekitar di atas 500.000 lah kalau memang untuk komponen asli gitu loh. Jadi itulah pentingnya komponen alternator. Oh iya, banyak yang bilang kalau misalnya ini kena banjir itu bakal cepat rusak. Sebenarnya nggak gitu lah. Pabrikan itu udah desain alternatornya ini tuh ya tahan lah terhadap cipratan air gitu, cipratan air atau apa nih tahan, karena memang semuanya ini udah dilapis lah untuk kuningannya, IC-nya segala macam. Tapi memang kalau misalnya kayak kerendam air lah gitu ya, memang nggak disarankan banget lah gitu loh. Jadi sebaiknya memang kalau memang udah ada tanda-tanda rusak kayak tadi gue sebutin tuh segera langsung aja ganti baru gitu loh teman-teman. Ya itu tadi live dari gue walaupun sebentar, tapi itu semoga bermanfaat kalau memang alternator mobil kalian tuh udah mulai rusak. Oke, sekian dulu dari gue. Selamat siang, terima kasih.